menanyakan tentang perkara iman, tapi tidak menutup semua tentang iman, Islam, akhlak, ihsan dan sebagainya. Bisa dipertanyakan kepada beliau. Dia membawa waktu, kami persilakan Ustaz untuk agama materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan tanya jawab ini sebagai pembuka kita membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam Al-Tabrani rahimahumullah ta'ala dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Amr ibn al-As. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal imana la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Kata Abdullah bin Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iman, sungguh keimanan itu, la yakhlaqu fi jawfi ahadikum, betul-betul bisa pudar di dalam hati kalian. Karena yakhlaqu thawbu, sebagaimana baju yang kita pakai ini yang zahir juga begitu pudar. Jadi perumpamaan keimanan di dalam hati kita ini seperti pakaian yang kita pakai. Pakaian yang kita pakai ini bertahan berapa tahun? Ada yang tidak bertahan tahunan, bulan, hari, itu pudar. Kata Nabi SAW, maka apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, fas'alullah, selalu meminta kepada Allah, ayyujaddidal imana fi qulubikum, agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaharui keimanan di dalam hati kalian. Kita di dalam kehidupan ini membutuhkan yang namanya keimanan kepada Allah. Karena tanpa adanya keimanan, kita adalah orang yang merugi. Rugi di dunia ini, rugi nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hafal semua surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Di situ Allah bersumpah, wal asri, demi masa yang kita berada di dalam ini, innal insana lafi khusri, sungguh seluruh manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, itu golongan pertama, kecuali yang beriman. Nah, dan keimanan itu kalau kita tidak jaga, kita masuk di golongan yang merugi. Keimanan bisa pudar, bahkan bisa hilang jika kita tidak meminta kepada Allah. Maka bisa-bisa keimanan kita itu habis. Dan kalau itu habis, masuklah kita di golongan yang merugi. Rugi di mana? Rugi di dunia ini. Karena kehidupan yang baik di dunia ini kita akan dapatkan jika kita beriman. Demikian pula kehidupan yang baik nanti di akhirat kita bisa dapatkan kalau juga kita beriman. Allah berfirman, man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal dari laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman, tidak cukup beramal tanpa keimanan.
sini penting kita perbaharui keimanan. Karena beramal tanpa keimanan maka tidak ada sementara yang kita bisa dapatkan dari janji Allah. Tapi siapa saja kata Allah yang beramal dari laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik tidak bisa kita dapatkan dengan mencari harta sebanyak-banyaknya. Tidak mungkin. Karena banyak orang banyak hartanya tapi tidak ada keimanan, tidak akan bahagia. Tidak ada kebahagiaan. Bukanlah kehidupan yang baik dengan membuat keturunan sebanyak-banyaknya. Tidak. Karena banyak keturunan tanpa keimanan, maka penderitaan yang kita dapatkan. Karena keturunan itu kadang membuat kita penakut. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, anak itu majbanah, mabakhalah. Anak itu membuat kita menjadi penakut. Anak itu membuat kita menjadi kikir. Berarti keturunan belum tentu membuat kita bahagia. Tapi kalau kita punya iman, kalau kita punya keimanan di dalam hati, maka keturunan itu membuat mata kita sejuk. Perdagangan membuat kita bahagia dengan. Jadi nilai pokok dan dasar pokok adalah kita punya keimanan. Maka wajib kita menjaga keimanan kita. Karena itu kata Nabi tadi, fas'alullah, minta selalu kepada Allah, ayyujaddida al-iman fi qulubikum, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keimanan di dalam hati kalian. Ini hadis yang sangat agung dari Nabi SAW, yang pentingnya kita menjaga pokok. Jangan sampai kita menjaga cabang, menjaga keuntungan, tapi tidak jaga modal. Maksud saya, kita di kehidupan dunia ini butuh kehidupan dunia, butuh harta, butuh anak keturunan. Laki-laki butuh istri, suami butuh istri, istri butuh suami. Semua membutuhkan itu. Tapi itu bukan inti daripada kehidupan ini. Inti kehidupan ini yang kita akan bawa pulang nanti di kuburan adalah keimanan. Tidak ada itu, Pak. Orang bawa pulang ke kuburannya istrinya. Dia mati, istrinya juga ikut tidur di dalam. Tidak ada itu. Biar istri tercinta sekali, Pak. Tidak ada yang mau. Demikian pula sebaliknya. Tidak ada itu suami yang mau tidur juga di kuburan bersama istrinya. Tidak ada. Dikubur dan lupakan. Iya, istrinya begitu. Jadi yang bermanfaat adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling pokok adalah meminta supaya keimanan ini diperbaharui. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kami sampaikan di awal. Kasih Pak Ustaz sebagai pengantar dari Pak Ustaz. Namanya Pak Ustaz ini ibu Ustaz Aba Yusuf Ubay Bima. Tentara di orang Bima Bapak. Ya, Alhamdulillah. logatnya saya enggak banyak sekali orang Bima di sini, Pak. Iya. Satu jemaah di belakang. Tahap pertama, sesi pertama, Bapak-bapak, saya butuh 2 orang penanya. Ibu-ibu siap-siap 2 orang. Pak Amir, umurnya Pak baru 37 nih, Bapak. 3 ya? Kurang terus. Silakan, Pak. Di bawah. Pengaruh umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan kepada saya menyampaikan sedikit yang menjadi yang mudah.
Begini Mas, begitu pentingnya iman. Barangkali ada sikap-sikap yang bisa menyempurnakan iman beserta akhlak. Karena kalau kita lihat iman dan akhlak, takwa, ya, maksudnya takwa bukan akhlak, takwa. Jadi barangkali ada sikap-sikap yang bisa menyempurnakan iman dan takwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi sebenarnya banyak hal Pak. Cuman saya kasih kita sesuatu mungkin bisa kita lihat ulang tak sebentar. Kalau kita mau tahu sesuatu yang membuat keimanan kita itu adalah bertambah atau terjaga, baca saja halaman pertama di surah Al-Baqarah. Di situ kan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kan Allah katakan di ayat pertama dan kedua. Alif lam mim itulah kitab. Itu Al-Qur'an. Dikatakan itu karena tinggi kedudukan di Quran. Quran ada di tangan tak, tapi dipakaikan kata tunjuk jauh karena tingginya kedudukan. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat ini kita sudah paham sebenarnya bahwa kalau mau memperbaiki iman, kita baca Quran. Karena di Quran lah diterangkan itu. Apa yang harus kita imani? Apa yang harus kita lakukan supaya keimanan kita terjaga? Di antaranya yang disebutkan di ayat selanjutnya. Itu terkait dengan hal yang menambah keimanan kita itu, supaya keimanan kita terjaga. Alladzina yu'minuna, langsung itu bil-ghaib. Mereka adalah orang-orang yang, siapa yang bertakwa tadi itu? Mereka adalah orang-orang yang percaya pada perkara gaib. Dengan percaya kepada perkara gaib, hari kiamat, alam kubur, itu bisa menambah keimanan kita. Karena kita lalai di kehidupan dunia ini, karena kita kadang lalai dari kematian. Kita tidak ingat kalau kita akan masuk kubur. Karena begitu, saudara yang pengingat muncul nih ubah putih nih, tapi tak ingatnya mikir kita mau akan mati. Akhirnya kita nggak tambah iman, nggak berbaharui. Ini masalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Itu sebab terpeliharanya iman, salat. Iya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan terhadap apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Sebagian saja, mimma, bukan seluruh. Sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Lanjut lagi setelah, jadi dengan beriman terhadap perkara gaib, satu, terjaga keimanan. Mendirikan sholat, dua, terjaga keimanan. Mengeluarkan zakat, tiga, menjaga keimanan. Yang keempat, lanjut bagi ayat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada. Kalau kita beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, terkait keimanan kita. Setelahnya, wa ma unzila min qabli, dan apa yang diturunkan kepada sebelum, dan wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin akan hari akhir. Setelah itulah dikatakan di penutup, ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Rabb-nya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang akan beruntung. Ini kan Pak, sebenarnya cukup kita baca saja ini berulang-ulang, tadabburi, kita akan paham ya bahwa keimanan itu akan terjaga dengan menjaga itu yang disebutkan tadi. Mohon.
Jadi aman ini Pak atau masih ragu? Semua ditambah Pak? Bertambah. Nggak bertambah? Iya, pertanyaan kedua, silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Dari pengantar materi tadi ada dua kata yang saya mohon penjelasan. Yang pertama dari hadis Rasulullah SAW ada di situ disampaikan tadi selalu memperbaharui iman. Jadi pertanyaannya bagaimana caranya memperbaharui iman? Itu yang pertama. Kemudian kedua di dalam Al-Quran disebutkan tadi mendapatkan kehidupan yang baik. Seperti apa kehidupan yang baik menurut Allah dan Rasul? Itu dulu yang kedua pertanyaan. Terima kasih. Baik. Sebenarnya Pak, inti kan hadis pertama bukan berita. Ini adalah doa, perintah. Jadi sebenarnya sudah terkandung di situ Pak. Kan Nabi mengatakan minta kepada Allah untuk selalu memperbaharui iman kalian. Berarti sudah terdapat yang kita tanyakan. Gimana cara kita memperbaharui iman? Selalu minta kepada Allah. Dan hati kita ini kan di tangannya Allah. Nabi SAW katakan begitu. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati anak Adam itu di antara dua jari dari jarinya Allah. Allah akan membalik kapan dia mau. Terdapat di situ. Cara memperbaharui iman adalah kita minta kepada Allah supaya iman tak selalu diperbaharui. Kita jangan lalai dari berdoa. Itu sudah yang Nabi katakan. Kan dibilang fas'alullah, minta kepada Allah. Itu cara pokok. Iya, kalau kita mau jawabnya cara yang banyak, wah ini bukan tanya jawab. Ini harus pengajian. Dengan judul sebab-sebab yang memperbaharui keimanan, begitu Pak. Jadi saya cuma jawab yang ada di hadis. Dan kita bertanya di hadis tadi Pak. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi kan disinggung kehidupan yang baik. Tadi di ayat sudah sangat jelas juga. Karena ini adalah kita jawab ringkas. Di ayat yang saya baca tadi yang Bapak singgung, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Di awal Pak, di awal kita baca, kapan kita baca kembali awal ayat, maka kita akan tahu supaya iman itu terperbaharui, supaya iman itu supaya kita mendapatkan kehidupan yang baik. Maka di awal ayat adalah dikatakan man amila. Ini syarat Pak sebenarnya. Ini syarat, setelahnya ada jawabannya. Jadi yang Bapak tanyakan itu adalah jawabannya. Jawaban dari syarat. Syaratnya adalah awal. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, itu Pak. Supaya iman kita itu bertambah, terus kita mendapatkan apa yang kita tanyakan, yaitu kehidupan yang baik. Di awal, siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan beriman, dua syarat. Kalau kita mau dapat kehidupan yang baik, dua syarat: beramal soleh di atas keimanan. Maka para nuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Itu saja. Secara sederhananya seperti itu. Wallahu. Bagaimana Pak? Ada pembalik? Terima kasih Ustaz. Saya memahami bahwa ini diskusi singkat, tapi kita perlu mungkin sesuatu yang kita bawa pulang. Ini nih Pak, saya kasih ini. Maksudnya itu Ustaz, saya tidak penasaran apa yang diberikan Pak Ustaz. Seperti tadi terkait
terkait dengan hadis memperbaharui iman. Jadi saya tangkap dari penjelasan bahwa yang dimaksud di sini untuk memperbaharui iman tidak ada upaya kita lakukan, hanya berdoa kepada Allah SWT seperti itu saya. Untuk singkatnya Pak, kalau kita mau panjang ceramah, saya akan ceramah kayak satu daurah. Kan saya bilang begitu tadi Pak. Kita ini, saya kan mau berpindah Pak di penanya lain. Artinya saya akan, kan tidak salah saya Pak, karena Nabi pernah ditanya tentang sesuatu, Nabi hanya jawab satu, dia bilang lain, tidak itu. Kan begitu Pak. Kan saya paham sekali yang kita mau kan banyak. Saya paham sekali kita mau berikan teman-teman juga faedah banyak. Cuma kan tidak satu masalah yang kita mau dapatkan ini. Jadi makanya saya hanya jawab satu itu yang ada di hadis. Itulah yang kita bawa pulang. Karena daripada banyak tapi tidak bisa dibawa pulang semua, lebih baik itu Pak. Begitu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Itulah saya maksud bahwa yang dimaksud di sini adalah berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita senantiasa diperbaharui kita punya iman. Iya. Terima kasih Pak Budi. Saya kasih oleh mungkin Pak penanyaannya dari saya. Memperbaharui iman itu saya pernah dengar Ustaz, banyak bersikir la ilaha illallah 25 kali kalau sudah salat. Katanya itu juga memperbaharui iman. Iya. Tidak apa-apa Pak Muhyiddin, bisa dibawa itu oleh dari saya. Pertanyaan selanjutnya dari ibu-ibu. Siapa? Saya bilang ibu-ibu dulu. Itu ronde kedua itu. Ronde pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada ibu-ibu. Saya juga ingin menambahkan bahwa kalau kita memperbaharui iman, yang sering saya rasakan itu terkadang iman kita turun. Kalau saya juga pernah dengar dari Pak Ustadz bahwa memperbaharui iman itu berbanyak zikir la ilaha illallah. Jadi pada saat iman saya merasa turun, iman saya atau berkurang karena misalnya ibadah kita agak malas lagi, saya zikir itu la ilaha illallah sampai hati itu mulai bergetar. Di situ saya merasa nikmat itu zikir la ilaha illallah. Jadi bertambah lagi, saya betul-betul merasa bertambah keimanan saya. Ya, itu sekedar dari saya bahwa memperbaharui iman itu dengan zikir la ilaha illallah. Karena di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa orang yang beriman itu apabila mendengar atau menyebut nama Allah maka hatinya akan bergetar. Ya, kemudian pertanyaan saya, bagaimana cara menanggapi orang yang bertanya tentang keimanan kita? Itu Pak Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Jadi itu Pak ya, ditambah lagi faedah. Sebelum dijawab, itu tadi yang disampaikan berzikir la ilaha illallah. Apakah ini la ilaha illallah terus doa? Terima kasih. Baik. Kembali lagi Pak ya. Baik Pak. Jadi sebelum saya jawab ini, kita dulu. Baik. Jadi kan Pak, saya terus terang nggak mau perluas ini tapi dipaksa terus. Jadi kan sebenarnya kan semua ini adalah penambah keimanan tadi. Kan ketika Nabi mengatakan al-iman bid'un wa sittun syu'bah, keimanan itu adalah 63 sampai 69 cabang. Nabi bilang Pak, ini yang Bapak bilang tadi, afdaluha la ilaha illallah. Yang paling utamanya la ilaha illallah. Ini bisa nggak mau singkat dari tadi, tapi dipaksa terus gini. Kan itu memang Nabi bilang begitu Pak. Cuman kan kita cuma sebutkan satu sisi. Sekarang pertanyaannya Bapak lagi, ini la ilaha illallah doa tuh. Dikir itu Pak doa. Kan gini Pak, doa itu ada dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa masalah itu maksudnya kita minta, ya Allah beri saya rezeki. Itu namanya doa masalah. Dan ada namanya doa ibadah. Doa ibadah itu apa? Kita beribadah itu berdoa. Kita sholat itu berdoa. Sholat berdoa. Zikir berdoa namanya itu. Tapi namanya doa apa? Doa ibadah. Puasa berdoa itu. Doa ibadah.
Jadi kalau Bapak bertanya, itu la ilaha illallah dikir atau doa atau bukan? Doa atau dikir? Doa dan dikir. Selesai cerita. Iya, supaya aman mati. Iya, karena tidak ada saling bertentangan itu. Iya. Kemudian tadi pertanyaan dari Ibu masalah apa tadi? Bagaimana kalau ada orang yang mempertanyakan? Oh, baik. Iya, kalau ada orang bertanya tentang iman, kamu beriman begitu? Iya, katakan iya, saya. Iya, anak mukmin. Saya beriman. Saya beriman. Tidak ada masalah kita kabarkan. Mimbabil khabar, bukan mimbabil tazkiyah. Bukan dalam bab apa? Mentazkiyah diri. Bukan dalam bab khabar. Kalau mentazkiyah diri tidak boleh. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merekomendasi diri kalian yang paling begitu. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Tapi min babil khabar, mengabarkan kepada orang, tidak apa? Saya muslim, saya mukmin. Ini khabar namanya. Kita beritakan ke orang. Mungkin dia bertanya karena dia tidak tahu. Iya, tapi kan lewat tol kalau sudah dipakai songkok. Tanya lagi kamu mukmin? Sesuatu yang mencurigakan katanya ditanya. Mungkin Pak. Iya mungkin Pak. Iya kan begitu. Cuma tidak apa Pak min babil khabar. Dalam bab apa mengabarkan ke orang. Kalau dia bertanya, Wallahu a'lam. Bagaimana ibu-ibu? Lanjut. Pertanyaan kedua. Lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kita ini kan manusia biasa, terkadang keimanan kita naik turun. Selain memperbaharuinya Pak Ustaz, apa ada kiat-kiat yang lain atau baca-bacaan yang lain yang bisa supaya iman kita selalu terjaga? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pertanyaan Bapak depannya. Kita betul perkara mulai nih Pak ya. Banyak Pak. Tadi sudah disinggung juga oleh Ibu tadi. Baca Quran. Baca Quran itu sebab iman itu bertambah. Dan orang-orang beriman kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, itu akan bertambah keimanan mereka. Kita baca Quran. Bukan ngapain prestasi? Siapa tahu ada Quran. Oh begitu. Itu yang baca Quran, bukan baca WA. Ya baik. Iya. Baca Quran itu di antara sebab. Berarti ini sudah berapa ya? 3 ibadah. Tadi berdoa, la ilaha illallah, baca Quran. Iya, kembali lagi Pak. Alhamdulillah. Ibu-ibu masih ada? Satu lagi ibu-ibu. Tambah dulu tadi itu maksudnya misalnya orang non-muslim yang bertanya ke kita bagaimana keinginan Anda tunjukkan bahwa Anda yakin bahwa Allah itu ada. Pertanyaan orang non-muslim ini maksudnya bagaimana kita menjawab supaya dia percaya begitu. Kita bilang begini saja. Itu tanya saja. Kalau orang kan gini Pak, kadang orang itu disampaikan ayat susah. Pertanyaannya ibu, karena ditanyakan ke orang Arab pedalaman. Jadi ini orang tidak pernah belajar, tapi beriman. Dia ditanya, kan dia tidak hafal Quran, dia tidak hafal dalil, tapi dia ditanya, apa dalilnya kalau Allah itu ada? Dia bilang sederhana begini Pak, adanya tai onta, pasti ada onta. Masa tiba-tiba ada tai onta? Tiba-tiba ini di jalan ini Pak, wih ada tai onta, tidak ada ontanya, tidak mungkin Pak. Kalau ada tainya berarti ada ontanya. Artinya adanya kita ini ada pencipta. Tidak mungkin tiba-tiba Bapak siapa nama Bapak? Pak Amin. Usianya sudah 73 tahun. Baik Pak. 13 tahun ya, beberapa tahun yang lalu. Iya. Jadi iya, baik Pak. Mungkin kan Bapak tiba-tiba ada tanpa ada yang menyatakan. Mungkin kan Pak? Tidak mungkin. Jangan sampai begitu saudara. Jadi kita bilang ke dia, kamu itu ada, menunjukkan ada yang mengadakan.
Tidak mungkin kita muncul tiba-tiba. Itu adalah bukti kalau ada pencipta. Allah. Saya pernah ditanya tapi sama kamu sudah menanya begini. Pertanyaan begini. Benarkah itu Tuhan satu? Saya bilang iya benar. Kenapa contohnya? Andai kata dua Tuhan matahari dengan bulan sudah tabrakan. Ya kenapa? Dua-dua punya kemauan yang berbeda. Waduh. Luar biasa. Betul sekali itu. Cocok. Ay, betul. Betul itu Mami. Ya, nanti sudah dapat 9,5 itu. Mungkin bapak dari rombongan? Siapa tahu? Oh, bukan dari. Dibagi-bagi Pak. Oh, Pak Batiar. Saya juga Mas Ali Bantongi. Tapi lagi sekarang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, izin bertanya. Bagaimana itu Ustaz sebagai seorang Muslim kita membedakan orang yang beriman dan orang yang munafik? Iya. Ya kan sekarang kalau kita lihat dari secara zahir ya, secara nampak kan ya, pasti kita katakan orang beriman semua. Ya, secara zahir kan. Nah, untuk membedakan ya, supaya kita bisa ini punya gambaran seperti ini orang yang beriman dan seperti ini orang yang munafik, supaya kita terhindar dari orang yang munafik. Itu saja. Jazakallah khair. Ciri-ciri dasarnya nih. Baik. Tergantung sebenarnya munafik. Kan kalau dalam syariat kita itu kan munafik ada dua. Ada munafik istiqomah, ada munafik keyakinan, ada munafik amal. Munafik adalah amal perbuatan. Dua-duanya itu nanti berbeda dengan orang beriman. Karena orang beriman itu kan dia beriman zahir dan batin. Isi di dalamnya itu sama dengan yang dia nampak. Itu mukmin. Itulah mukmin. Apa yang dia lakukan, itulah yang dia yakini. Itu mukmin. Sementara munafik, kalau munafik itikad, munafiknya keyakinan. Apa yang dia lakukan, nampakkan, tidak dia yakini. Tidak dia yakini. Itu munafik keyakinan. Kalau munafik amalan itu menyelisih amalan yang lain. Amalannya itu perbuatannya menyelisih perbuatan yang lain. Misalnya bagaimana? Itu yang dikatakan oleh Nabi. Ayatul munafik tanda munafik 3. Itu munafik amalan. Idza haddatsa kadzab. Kalau dia bercerita dusta. Itu amalan. Iya, dia cerita dusta. Wa idza wa'ada akhlaq. Kalau dia berjanji, dia selisih janji. Idza tumina khana. Jika diberi amanah, dia berkhianat. Nah, itu juga cara taklid. Kan kita bisa bedakan ini mukmin. Kan orang mukmin itu hati ucapannya sama. Kalau dia berjanji tepat. Kalau dia berucap ciri begitu Pak. Artinya kita bisa lihat orang ini munafik atau mukmin. Kan lisan wajah lembaran itu hati. Itu wajah. Lembarannya hati. Jadi kita bisa lihat hatinya dengan wajah. Dia bercerita, dia ngomong. Begitu. Allah. Bukan kantor saya bisa. Bercanda lain, bercanda itu namanya bergurau. Oh. Baik, terima kasih Ustaz. Ini masih kaitannya
untuk meningkatkan keimanan, apalagi di zaman yang banyak ini. Salah satunya barangkali ya, kita harus banyak belajar dan mau duduk di dalam majelis ini. Agar persoalan sekarang, saya biasa mendengar bahwa jangan engkau ikut atau duduk dalam suatu majelis ilmu yang keketahui pembicaranya itu ada hal yang masih perbuatan bidah yang dilakukan atau diikuti yang kita ketahui. Ini menjadi dilema karena terkait juga dengan adab. Kalau kita dalam masjid terus seseorang berbicara tentang agama, tapi karena kita tahu dan mendengar itu, lantas kita meninggalkan tempat itu, karena ada dilarang bahwa jangan kau duduk di dalam majelis itu, karena sebelum kau duduk di dalamnya maka kau sama saja dengan orang tersebut. Bagaimana solusinya terhadap masalah ini? Baik, berarti itu sebab keempat Pak ya, dari untuk supaya iman itu bertambah, itu belajar. Iya, sudah kita alhamdulillah berdoa, la ilaha illallah, baca Quran, belajar. Itu sudah 4 sebab bertambahnya keimanan. Baik, Pak. Tentunya alhamdulillah dalam mengambil ilmu kita kan di Quran tidak boleh sembarang mengambil, kan begitu. Kan Allah berfirman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian fasik itu orang yang tidak taat, dengan sebuah berita, tabayyun dulu, cek dulu kebenaran, benar atau tidak. Begitu kan? Itu kan mengisyaratkan bahwa kita harus tentunya berhati-hati. Kalau kita orang yang tidak bisa cek, maksudnya kita tidak bisa periksa ini benar atau tidak, ya lebih baik jangan kan begitu Pak. Tapi kalau kita bisa cek, kita bisa tahu. Nih, ada orang penceramah, Allah berfirman di surah Al-Kahfi 111. Mana ada 111? Al-Kahfi 110. Artinya kita bisa cek. Kan saya pernah Pak diceramai di hadapan saya di bawah. Dia bilang di mimbar 111. Nah Al-Kahfi kita buka tidak ada 100. Gimana caranya? Artinya kita bisa cek. Kita bisa lihat. Kan begitu Pak. Kalau bisa. Tapi kalau kita tidak bisa, jangan kita lihat. Jangan sampai nanti kita dengar, kita yakini ternyata salah. Kan begitu Pak. Karena memang Quran mengajarkan kita begitu. Kita itu tidak boleh menjadi pemungut kayu bakar di malam hari, di gelap gulita. Pergi bawa alat, hanya langsung ambil. Pokoknya semua ular, kalajengking semua dipungut. Tidak boleh, itu akan membahayakan kita. Jadi itu inti Pak. Itu inti. Terus juga di masa generasi terbaik, masa sahabat, memang sudah selalu diwasiatkan seperti itu, bahwa inna hadzal din ilmu, inna hadzal ilmu din, fanduru mimman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini kan agama. Ilmu itu agama. Agama kita itu tergantung ilmu yang kita ambil. Maka perhatikan dari mana kalian ambil ilmu itu. Iya, kita bisa melihat bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, Utsman, Ali. Bagus agamanya karena sumbernya. Ya kita nggak bisa seperti Abu Bakar. Kita nggak bisa seperti Umar, Utsman, Ali, kan begitu. Tapi minimal kita menyerupai mereka dalam hal sumber pengambilan ilmu. Seperti itu Pak. Kalau dalam hal ini, kalau kita nggak bisa, masalah itu memang masalah di masyarakat sekarang. Harus kita perhatikan betul-betul. Karena kadang sesuatu itu memang menurut kita adalah munkar. Menurut kita ini tidak benar ini.
Tapi kita harus perhatikan juga, jangan sampai kita mengingkari kemungkaran melahirkan kemungkaran lebih besar. Nah, kan nggak bisa juga itu, Pak. Misalnya ada orang ceramah, kita tiba-tiba yang pakaian tak bagus, pergi berdiri, kan orang akan anggap agama kita tak bagus. Akhirnya orang digosipkan satu komplek. Gara-gara, nah kalau begitu Pak, lebih baik kita duduk. Kan masalah kalau kita tidak, hati kita tidak menerima otomatis. Kan begitu. Yang penting duduk, memang kalau dia salah kita ingkari, salah. Itu kalau kita singgung tadi masalah adab. Masalah adab. Iya, nanti orang malah celah. Kenapa ini Pak Jek? Dulu duduk, mulai jenggot sedikit, Nabi akan semua makin. Kan begitu nanti Pak. Orang malah nanti saat kita ngomong sesuatu, kau hanya kau dia benar. Gara-gara tadi itu. Padahal kalau kita duduk tidak ada masalah. Tinggal kita. Kalau memang salah kita kan kita ditatap. Kalau ada yang masalah yang dia sampaikan, tanya nih sama Ustaz. Ustaz, ada saya dengar. Kan begitu Pak? Kalau akan membuat begitu. Allah. Ya. Mungkin terakhir Pak Batir mungkin. Tanya, Anda mau bertanya. Kasih. Sebentar kan? Sabar. Jadi saya tanyakan juga Ustaz ini masalah iman juga. Kan ada semua itu orang punya imam, toh? Yang sama tanyakan apa bedanya orang yang hanya punya iman dan orang yang beriman? Yang berimam. Ya kan ada yang beriman. Oh, beriman. Ya, beriman. Artinya beriman dan iman. Hanya, toh? Iman akan ada, semua orang punya iman toh, tapi ada bilang orang yang beriman. Itu sama tanyakan bedanya itu. Yang kedua, Ustaz tadi itu bilang generasi terbaik itu adalah generasi semasa Rasulullah SAW. Ada juga pernah Ustaz bilang, dia bilang generasi kita adalah yang terbaik. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat Nabi, kita tidak pernah bersama-sama Nabi sahabat. Kenapa kita yakini itu? Kita melaksanakan semua perintah, meninggalkan semua larangannya. Kalau itu nak sahabat dulu, ya memang pantas takut karena dia sering turun malaikat kepada Nabi. Toh Nabi tidak akan pernah berbicara kalau tidak ada perintah dari Allah melalui malaikat Jibril. Saya itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama ya, tentang masalah iman dan beriman. Jadi iman itu adalah bukan terkait dengan orangnya, terkait dengan yang tertanam pada seorang. Kalau beriman, orangnya itu yang beriman. Orang yang beriman itu Pak, keimanan itu kan kita mengucapkan la ilaha illallah, sudah iman namanya. Kita menyingkirkan gangguan di jalan, iman Pak. Itu iman namanya. Kita malu, iman Pak. Itu iman. Kalau beriman, maka ditanyakan orang dianggap beriman itu siapa? Maka jawabannya adalah Nabi SAW telah datang kepada Jibril. Ini dikenal dengan hadits Jibril. Ditanya oleh Jibril kepada Nabi, apa itu ini? Seorang itu dianggap mukmin. Seorang itu dianggap mukmin. Maka beliau bilang, antu'mina billah. Kamu beriman kepada Allah. Itu jawaban pertama. Dia rukun iman enam. Saya yakin kita hafal semua. Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Antumina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir. Nah, kamu akan menjadi mukmin, orang yang beriman. Kalau kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir baik dan buruk. Itu bilang orang yang beriman. Kalau genap ini 6, ini namanya keimanan yang wajib. Karena keimanan itu ada 2. Ada yang wajib, kita harus ada. Kalau tidak ada, kita bukan mukmin. Bukan mukmin. Yang lain adalah penyempurna keimanan. Penyempurna keimanan.
inilah nampak dikatakan mukmin. Orang yang beriman ini, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, takdir baik dan takdir buruk. Lalu saat begini, ya saya sudah terima Pak. Tapi begini, saya dengar orang-orang yang beriman itu ketika orang itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu orang-orang yang beriman. Baik. Tapi banyak orang punya iman, tapi dia belum melaksanakan itu. Contohnya dia belum salah lima waktu. Itu bisa dikategorikan itu orang-orang yang beriman karena dia belum pernah. Kalau itu kan tadi pengakuan bahwa memang saya akui, tapi tidak melaksanakan semua perintah Allah. Baik, ini kan sebenarnya butuh saja definisi iman, berarti Pak. Butuh definisi iman. Pertanyaan kali ini yang kita maksud adalah definisinya iman. Sebelum kita katakan beriman itu beriman terhadap nama. Definisinya itu apa definisi keimanan? Keimanan itu i'tiqadun bil jin wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman itu adalah kita meyakini dengan hati, ucapkan dengan mulut, amalkan dengan anggota badan. Kalau kurang itu bukan dia bilang saya beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada hari akhirat. Tapi kalau tidak ada ucapan dengan lisan, dia toto yakini, ucapkan. Tapi kalau tidak ada amalan, bukan. Oh, kalau yang itulah jawabannya kan. Jadi kita terima nih. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi Poskas ini bukan Pak Iman, tapi dia Pak Imam. Oh baik. Imam. Jadi beliau adalah imam kampung sini. Kalau ada mau menikah yang kedua boleh lewat beliau. Dan seterusnya. Ada selanjutnya. Silakan. Masih ada Pak pertanyaan yang kedua. Kan generasi terbaik katanya itu Rasulullah. Tapi ada juga Ustaz bilang generasi terbaik kita kayaknya kita tidak pernah menyaksikan. Kenapa kita yakin begitu? Sebenarnya Pak, tidak ada bertentangan. Tidak ada bertentangan. Tidak perlu kita bertentangan ini. Mereka generasi terbaik karena mereka lah yang menemani Nabi saat itu. Tidak diragukan itu Pak. Mereka punya kemuliaan sahabat. Mereka punya kemuliaan sebagai sahabat Nabi. Nah kita juga ini punya kemuliaan, yaitu karena kita beriman kepada Nabi tanpa dikalimat. Semua ada porsinya. Tidak perlu kita diskusikan, tidak perlu kita perdebatkan itu. Bahwa betul yang Ustaz bilang, betul juga. Karena masalahnya Pak gini, Nabi sendiri yang bilang khairun nasi qarni. Tidak bisa kita buat ini. Iya, sebaik-baik generasi adalah generasi itu. Karena gini, kita ini walaupun berinfak satu bulu emas, tidak sebanding dengan infaknya satu mushaf, satu telapak tangan. Kenapa Pak? Waktu itu zaman susah, orang mengeluarkan harta. Tak bersamaan dengan itu dia tetap keluarkan. Itu masalah. Iya, jadi ini saya rasa tidak perlu diperdebatkan. Kalau masalah itu mungkin dari sudut pandang kita bisa percaya kepada Nabi sekedar berita tanpa melihat Nabi itu sudah utama. Wallah. Ya, terima kasih Pak Batiar. Tidak usah lagi menantang di situ ya, saya sudahi. Silakan Bodi. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Saya mau tanyakan, menurut Pak Ustaz, apa yang lebih penting dan utama dalam terkait iman, terkait perkara iman? Apakah keyakinan dalam hati atau dalam perbuatan atau dalam yang nyata? Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah, itu tadi sebenarnya tersingkap di pertanyaan di jawaban saya tadi di pertanyaan Pak Imam berarti ya? Iya, tersingkap itu Pak. Sebenarnya keimanan itu tidak bisa dipisahkan dari amalan dan keyakinan dan ucapan, tidak bisa. Karena amalan tidak bisa diakhirkan dari keyakinan.
Makanya orang apa namanya Pak? Kita nyata, kita tahu paman Nabi Abu Thalib Pak. Dia pernah berucap bahwa saya yakin agama terbaik adalah agamanya Muhammad. Tapi ketika Nabi bilang, ya Ami, wahai paman, kulla ilaha illallah. Dia kan sudah yakin. Kalau seandainya keyakinan cukup, tidak perlu dibilang itu. Tapi Nabi bilang kepada Abu Thalib bilang, laqad alimtu anna khairu dinal bariyati dina Muhammadin. Laulal malamata. Dia cuma bilang begitu. Sungguh saya yakin bahwa agama terbaik adalah agamanya Muhammad dari agamanya manusia. Seandainya bukan karena celaan kaumku, kamu akan dapat saya terima juga. Jadi dia kan sungguh yang dia takutkan. Makanya keyakinan itu ada. Tapi karena keyakinan tidak cukup, datanglah Nabi saat sakit kematian. Nabi katakan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang saya akan berhujjah di hadapan Allah untukmu, untuk membela. Tapi dia tidak mau mengatakan. Maka dia meninggal tidak di atas keimanan. Itu tidak cukup yakin, harus ada ucapan. Yang kedua, tidak cukup amalan, harus keyakinan. Buktinya munafik. Apa kata Allah terkait dengan munafik? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran, mereka berada di dalam posisi paling bawah, tingkatan paling bawah dari di neraka. Berarti tidak cukup keyakinan, harus ada ucapan, harus ada amalan. Tidak cukup amalan, harus ada keyakinan. Itu bukti dari dua itu. Makanya definisi keimanan itulah tadi yang saya bawakan Pak. Beriman itu adalah i'tiqadun bil jinan, berkeyakinan dengan hati. Tidak jangan dipisahkan. Wa qaulun bil lisan, berucap dengan lisan. Wa amalun bil jawari, dan beramal dengan anggota badan. Sekarang tinggal amalan itu kenapa disebut iman? Tinggal itu saja pertanyaan. Dan akhirnya, apakah amalan itu masuk dalam keimanan? Masuk. Apa dalilnya? Dulu Pak, alhamdulillah, kan sholat itu menghadap Baitul Maqdis. Awal mulanya Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis. Nabi sholat di Makkah tidak menghadap ke atas 3 tahun. Karena kan turun sholat kewajibannya di tahun ke-10 Pak. Akhirnya Nabi sholat di Makkah 3 tahun. Setelah itu hijrah ke Madinah. Di tahun pertama, saat Nabi sudah berpindah ke Masjid Nabawi. Sekarang kan awalnya Nabi hijrah kan di Masjid Kuba kan, sholat dan berdirikan masjid itu. Masjid pertama dibangun. Setelah itu berpindahlah, cari tempat yang bagus dan bangunlah Masjid Nabawi. Tahun pertama itu terjadilah perintah perubahan kiblat ke Ka'bah. Para sahabat yang sebelumnya sudah muslim, gimana sholat kita sebelumnya? Kan biasa kita begitu, bertanya amalan sebelumnya. Gimana sholat kita sebelumnya? Apakah tetap catat pahala atau kan tentang sholat? Yang mereka saling diskusikan tentang sholat. Apa kata Allah di Quran? Maka Allahu liyudi'a imanah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan keimanan kalian. Padahal yang dibicarakan sholat. Karena Allah katakan Allah tidak akan menelantarkan keimanan kalian. Berarti inilah dalil bahwa amalan masuk dari iman. Begitu Pak. Sebenarnya di situ poinnya bahwa tidak bisa dipisahkan antara iman, amal, ucap, keyakinan. Terima kasih Bodi. Masih ada? Terakhir kan masih ada? Ini Pak Mamit mau. Oh iya. Sekarang pukul 7:00. Iya. Bagaimana?
Saya kira kita closing saya Pak Ustaz ya, karena sudah ada lagi penanya. Jadi kesimpulannya, bukan hanya cool, ada juga triman. Ya, iman hati, iman mulut dengan iman perbuatan. Saya kira begitu Pak Ustaz. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustaz Bapak Yusuf, kami dari di sini namanya, yang selalu tetap itu mengikuti pengajian Ahad pagi, jemaah tetap di sini di Warga Perwero. Tapi biasanya di sini Pak sampai 30 orang. Iya, biasa 15 laki-laki, pria dan perempuan juga begitu. Alhamdulillah sudah berlangsung hampir setahun. Iya. Nanti istirahat kalau Ramadan. Iya. Kita dapat kopi, dapat kue, dapat ilmu dan dapat amal. Insyaallah. Terima kasih atas kedatangan dari Bapak Pak Ustaz, atas pemberian ilmunya kepada kita sekalian. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada jemaah teman-teman rombongan yang menghadirkan menyempatkan diri datang di tempat kita. Untuk selanjutnya kepada Bapak-bapak untuk datang bersama kami di sini. Insyaallah. Atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.